Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Sehat? Ada yang sakit? Ada. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke. Yuk mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa kali ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Cukup. Oke, sebelum kita mulai, kita presensi dulu. Adnan Fadli Fadilah, Apingah Ramadhani, Alexander, Alvina Alberwati, Saskia Rani, Vivian Alia, kemarin kita sudah membahas tentang ketenaga kerjaan. Ada yang masih ingat tenaga kerjaan itu apa? Coba dibuka. Oke, jadi ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, atau sesudah. Oke. Nah, selanjutnya ada tentang angkatan kerja, kesempatan kerja, sama tenaga kerja. Ada yang mau jelasin? Ada. Dari angkatan kerja dulu deh. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja 15 tahun lebih yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Oke, benar ya. Ada yang mau jawab tentang tenaga kerja? Oke. Oke, benar. Yang terakhir tentang kesempatan kerja. Oke. Jadi kalau tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Kalau yang angkatan kerja itu kelompok penduduk dalam usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Nah, yang terakhir ada kesempatan kerja, yaitu lowongan pekerjaan yang diisi oleh para pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Sistem upah. Nah, upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Nah, pembayaran upah ini bisa harian, mingguan, atau bulanan. Oke, selanjutnya ke jenis-jenis dari sistem upah. Yang pertama ada sistem upah menurut waktu. Nah, sistem upah menurut waktu ini upah berdasarkan dari jam lamanya dia bekerja. Nah, kalau sistem upah menurut prestasi, prestasi yang dimaksud di sini yaitu dari seberapa banyak jumlah barang yang bisa ia hasilkan dalam waktu tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada sistem upah golongan.
biasanya di sistem upah barengan ini ada perjanjian di awal. Contohnya untuk satu rumah dalam waktu 1 tahun sampai dengan penyelesaian rumah itu, dan pemilik rumahnya itu punya perjanjian untuk memberi hasil sebesar misalnya 50 juta sampai rumahnya selesai. Nah, di situ dari pekerja atau tukangnya bisa berkompromi tentang upahnya itu. Untuk yang sistem upah premi, jadi dia berdasarkan dari target. Contohnya dalam 1 hari pekerja itu harus menghasilkan satu karung boneka yang berisi 50 boneka. Nah, kalau misalnya pekerja itu menghasilkan 70 boneka, berarti kan lebih. Dari kelebihannya itu dihitung untuk bonusnya. Untuk selanjutnya ada sistem upah biaya hidup, indeks biaya hidup. Jadi sistem upah ini berdasarkan di mana dia tinggal. Jadi kalau misalnya di Jakarta berarti dia upahnya lebih tinggi. Terus kalau misalnya dia di daerah yang lebih terpencil berarti dia upahnya lebih kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem upah mitra usaha. Ini berbentuk bonus juga, tetapi dia biasanya diberikan bukan berbentuk uang. Biasanya itu diberikan dalam bentuk saham atau obligasi. Ada yang tahu saham dan obligasi? Oke, contohnya saham apa yang ada di Indonesia? Ya. Oke, kalau saham itu contohnya ada dari saham BRI, BNI kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau saham dari BNI-nya itu misalnya naik, nah berarti kalian itu dapat dividen dari saham itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada sistem upah bagi hasil. Di sistem upah bagi hasil ini, contohnya misalnya di bidang pertanian, ada pemilik sawah sama penggarap sawah. Nah, contohnya dalam waktu tertentu itu dia bisa menghasilkan 2 ton padi. Nah, di perjanjiannya contohnya itu di pemilik sawahnya itu nanti dapat 1 ton, nah penggarap sawahnya itu dapat 1 ton. Itu namanya bagi hasil. Sampai sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang nggak paham? Oke, udah paham semua ya? Oke, selanjutnya ini ada kasus dugaan upah lembur buruh tak dibayar, Pemprov Jateng melakukan mediasi dan investigasi. Jadi kalian nanti buka link ini, dan nanti kalian cari tentang apa sih masalahnya, penyebab dari masalah itu, dan solusinya itu apa aja. Ini udah di-share di grup WA, bisa dilihat. Oke, ini waktunya 5 menit buat kalian baca beritanya. Terus nanti kalian tulis di buku masing-masing tentang masalahnya itu apa, terus cara mengatasinya itu bagaimana. Mbak, ada yang mau nyebutin masalahnya apa? Ada yang boleh cek. Oke. Solusinya apa? Ya, bayar upah lembur. Nah, di situ kan Pemprov Jatengnya itu kasih solusi ya. Itu gimana solusinya? Ya, investigasi. Kalau misalnya nggak dibayarkan upahnya, itu bakalan hukumannya apa? Oke, selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, satu kelompoknya itu 6 orang. Nah, kalian itu berdiskusi buat cari masalah tentang ketenaga kerjaan. Kalian bisa cari di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan Indonesia tentang masalahnya tuh butuh tenaga kerja di Indonesia relatif rendah. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami bisa dapat mempresentasikan nilai penugasan kami dengan judul Pengangguran Republik Indonesia tembus 8,42 juta orang di tahun 2022. Di sini kami akan mengidentifikasikan masalah tersebut hingga menjabarkan nilai sosial masalah tersebut. Pertama, identifikasi badan statistik atau BPS tindakan mengakses dan juga domestik. Salah satu pekerjaan yang kami ambil adalah tentang pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menyampaikan hasil survei mengenai kualitas pekerja yang relatif rendah. Kualitas pekerja yang relatif rendah. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor serta penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 membahas masalah tentang mengenai masalah tenaga kerja. Yaitu ada masalahnya, masalah di Indonesia umumnya sebaran penduduk tidak merata karena Oke, tadi kan udah presentasi. Ada yang masalahnya tentang persebaran penduduk tidak merata, terus ada yang pengangguran ya tadi. Nah, dari pembelajaran kita tentang ketenaga kerjaan, ada yang masih ingat pelajaran tentang ketenaga kerjaan? Selanjutnya itu ada GES, TTS. Nah, kelompoknya itu berdasarkan barisan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tugasnya kalian itu satu kelompok bakal dapat pertanyaan TTS ini, ada 10 soal. Dan nanti isinya itu ganti-gantian. Jadi nanti kalian baris dulu di belakang. Nanti yang isi itu maju ke depan. Nanti kalau udah selesai tukeran lagi sama temennya sampai seterusnya kayak gitu. Nah, nanti yang paling cepat itu yang menang, terus juga yang paling benar. Ada yang mau tanya? Udah jelas sama peraturannya? Oke, boleh ngerjain dimulai dari sekarang. Boleh kayak gitu. Pembelajaran hari ini buat materi ketenaga kerjaan yang kemarin ada yang mau ditanya nggak? Istirahat ya, Rafis sih juga. Oke, kalau TTS sudah bisa berarti ya. Oke, kita sebelumnya ada yang mau kasih kesimpulan. Oke, boleh dibacain ya. Jadi kita udah belajar tentang ketenaga kerjaan, pengangguran dan upah. Kalau ketenaga kerjaan itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerjaan itu ada kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tenaga kerja. Terus ada pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sudah mencari pekerjaan atau sudah mempersiapkan usaha baru. Lalu yang terakhir ada sistem upah. Sistem upah adalah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Oke, jadi kesimpulan yang udah dijelasin sama Saskia itu benar ya. Kita udah membahas tentang ketenaga kerjaan kayak angkatan kerja, terus ada kesempatan kerja, tenaga kerja, terus kita juga membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan kayak pengangguran, terus ada sistem upah gitu. Nah, sampai sini berarti